Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Pauline Wahyuni. Hari ini aku mau share ke kalian 5 kesalahan skincare yang bikin jerawat makin parah dan kulit jadi makin sensitif. Nah, pasti banyak di antara kalian yang tidak menyadari kalau yang kalian lakukan di dalam skincare kalian itu adalah kesalahan. Malah pasti banyak di antara kalian yang mikir kalau yang kalian lakukan itu justru terbaik untuk kulit kalian. Bisa bikin kulit kalian jadi makin glowing, sehat, cerah, bersih, semua kotoran keangkat, jerawat juga jadinya nggak tumbuh-tumbuh gitu. Padahal salah, guys. Soalnya dulu sebelum aku melakukan research terhadap skincare, aku pun juga sering banget melakukan kesalahan di dalam skincare aku yang bikin kulit aku jadi makin buruk kondisinya. Kulit wajah aku tuh dulu sempet hancur parah banget, kayak jerawat nggak sembuh-sembuh. Kayak misalnya nih, satu jerawat udah sembuh, terus akan tumbuh lagi jerawat lain yang banyak gitu. Malah ada jerawat meradang, jerawat yang kayak beruntusan, dan lain-lain. Pokoknya parah banget. Ditambah lagi kondisi kulit wajah aku tuh tadinya sempet yang kayak kering banget, terus tipis, sampai urat-urat di wajah aku tuh kelihatan gitu, kayak nembus gitu di kulit wajah aku. Terus juga sempet kulit aku tuh bener-bener perih banget. Jadi kalau misalnya dikasih skincare itu perih, merah, sensitif banget pokoknya. Makanya hari ini aku mau share ke kalian kesalahan skincare apa aja yang dulu sempat aku lakukan. Kesalahan yang pertama adalah banyak orang yang pakai cleansing water tapi habis itu nggak dibilas atau dicuci lagi. Nah, ini salah. Banyak orang yang menganggap kalau cleansing water ini sama aja kayak toner. Ya kalau kita pikir-pikir sih memang teksturnya sama ya guys. Pasti banyak orang yang mikir sama aja lah cleansing water sama toner, sama-sama basah kok. Kalau kita pakai kayak basah-basah habis itu nyerap tapi agak lembab-lembab gitu. Tapi sebenarnya kegunaan dan bahan-bahannya pun berbeda guys. Banyak orang ya habis pakai cuci muka nih, sabun dulu, cuci muka, langsung lanjut pakai cleansing water, nggak pakai toner malah pakai cleansing water, abis itu nggak dibilas, langsung lanjut lagi pakai skincare yang lain. Nah, ini salah besar. Jadi tahapan yang paling benar itu adalah setelah kalian misalnya make up atau mungkin kalian berasa kulit wajah kalian kotor, kalian melakukan deep cleansing. Jadi kalian double cleansing. Nah, caranya adalah pertama kalian harus pakai cleansing water atau micellar water, itu sama aja. Habis itu baru cuci muka pakai sabun. Nah, setelah itu bilas baru pakai toner. Jadi tahapannya seperti itu, nggak bisa disamain cleansing water sama toner ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mikir cleansing water tuh apa sih? Nah, ini. Jadi ini cleansing water atau micellar water sama aja. Nah, ini aku pakai dari Nivea. Ada juga yang terkenal dari Garnier, Bioderma, itu aku juga pakein. Aku ganti-ganti gitu, sama aja soalnya menurut aku cocok. Nah, mungkin kalau kita pikir-pikir lagi ya, bahan-bahan dari micellar atau cleansing water ini memang bahannya sih ringan dibandingkan kalau sama sabun muka. Sabun muka itu lebih kuat gitu, lebih strong bahan-bahannya. Tapi tetap aja guys, bahan-bahan dari cleansing water ini adalah bahan-bahan pembersih di wajah kita. Jadinya yang pasti dia itu bisa menyerap atau menghilangkan minyak alami dari wajah kita. Dimana harusnya sebenarnya kita melindungi minyak alami di kulit kita ini. Kalau misalnya dia hilang atau berkurang, itu bisa membuat malah kulit kita jadinya kering. Nah, kalau udah kering jadinya sensitif dan itu bisa mengundang jerawat-jerawat untuk datang dan tumbuh. Bahkan kayak bakteri jerawat itu bisa hinggap di kulit kita. Nah, makanya buat teman-teman semua yang penting pakailah micellar water, abis itu dibilas guys. Kesalahan yang kedua adalah cara pakai kapas yang salah. Aku tahu banget, pasti banyak banget yang menganggap remeh cara pakai kapas. Banyak orang yang mikir, siapa yang nggak bisa pakai kapas coba, ya kan? Aku juga mikir kayak gitu guys. Padahal banyak orang yang salah. Salahnya kenapa? Karena banyak orang yang pakai kapas tuh terlalu sering. Jadi digosok-gosok mulu, digesek-gesek mulu ke seluruh muka berulang kali untuk waktu yang lama. Padahal itu salah. Lebih parahnya lagi, banyak orang yang salah dengan pakai kapas digosoknya itu kuat-kuat sekuat tenaga, dengan anggapan kalau melakukan semua hal ini itu bisa mengorek, bisa mengeluarkan semua kotoran, make up dan lain-lain di wajah kita. Jadi wajah kita bisa makin bersih gitu kan. Aku tahu banget, soalnya aku dulu kayak gitu guys. Aku menganggap ya, kalau aku gosok-gosok, aku gesek-gesek terus nih berulang kali dengan sekuat tenaga, itu kayak ada timbul rasa kepuasan. Soalnya aku merasa kayak, wah ini semua kotoran udah keangkat nih. Padahal
Padahal itu bisa berdampak negatif ke kulit kita, yaitu merusak skin barrier kita. Skin barrier itu apa? Skin barrier itu adalah penghalang kulit. Jadi tugasnya itu untuk melindungi kulit kita. Dia di atas permukaan kulit kita nih, itu skin barrier. Nah, kalau misalnya skin barrier kita udah rusak, otomatis kulit kita jadi makin tipis, makin kering, dan itu akan tumbuh retakan-retakan halus yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi retakan halus itu menjadi tempat bersarangnya bakteri jerawat. Dan itu akan membuat jadi jerawat makin parah, jerawat tumbuh terus. Selain itu juga kulit kita jadinya makin sensitif. Kenapa? Karena kulit kita makin tipis dan kering. Jadinya makin kemerahan, makin perih, dan lain-lain. Jadi solusinya apa? Solusinya itu yang pertama adalah kalau kita pakai kapas, pastikan kapasnya itu udah lembab dan basah di seluruh areanya. Jadi nggak usah basah banget ya, agak basah lembab-lembab gitulah gitu. Jadi misalnya kalian tuangin toner gitu ya di kapas, tuangin di seluruh area kapasnya. Jadi jangan biarkan area kapas itu ada yang kering. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kapas itu udah agak basah lembab gitu, itu tidak akan menggores atau melukai area kulit kita. Jadinya dia nggak akan kasar. Karena kan kalau misalnya kapas itu masih kering kan teksturnya agak kasar ya. Jadi kalau misalnya kena kulit itu bisa jadi melukai atau menggores kulit kita. Jadinya kulit kita bisa jadi makin kering kalau kena kapas yang kering itu. Nah, cara selanjutnya adalah yang benar itu pakai kapas, jangan pakai tenaga. Jadi pelan-pelan aja, santai-santai, lembut-lembut aja. Pokoknya diolesin di seluruh wajah kalian. Kesalahan selanjutnya adalah banyak orang yang merawat seluruh area kulit di wajah dengan cara yang sama. Nah, maksudnya itu adalah banyak orang yang pakai satu skincare yang sama, digunakan dengan cara yang sama juga ke seluruh wajah. Padahal wajah kita itu kan terbagi banyak ya, banyak bagiannya gitu. Misalnya bagiannya ada pipi, ada dagu, ada jidat, ada mata, dan lain-lain. Dimana memang setiap area kulitnya itu punya tekstur yang berbeda, ketebalan yang berbeda, produksi minyak yang berbeda. Jadi kebutuhannya pun berbeda satu sama lain. Kita nggak bisa samain satu skincare untuk semua area gitu ya. Misalnya kayak area mata. Area mata itu memiliki kulit yang paling tipis dibandingkan area kulit wajah lainnya. Selain tipis, dia juga area yang paling sensitif kulitnya. Jadinya nggak bisa sembarangan kita pakein skincare. Nah, kita nggak bisa tuh pakein pelembab untuk wajah, kita pakein juga untuk mata. Karena beda teksturnya, ketebalannya, dan lain-lain. Jadinya untuk mata, kita harus pakai khusus untuk mata sendiri. Misalnya, kita pakein eye cream. Karena kan udah banyak ya eye cream dijual di mana-mana, dari yang murah sampai yang mahal. Jadi kita pakein eye cream aja untuk mata kita. Dan cara pakainya pun harus pelan-pelan. Jadi jangan pakai tenaga, pelan-pelan aja, santai-santai aja, jangan terlalu ditekan. Karena area mata itu kan tipis dan juga paling sensitif. Kalau misalnya kita pakainya kasar-kasar, itu malah bisa membuat kerutan-kerutan baru di wajah kita. Jadinya nanti di mata kita banyak kerutan, jadi makin kelihatan keriput, tua, dan lain-lain. Selain itu, area yang biasanya produksi minyaknya paling banyak itu adalah area T-zone, yaitu area jidat, hidung, dan juga dagu. Nah, itu biasanya lebih berminyak ya dibandingkan area wajah lainnya. Nah, biasanya yang lebih kering juga adalah area pipi. Biasanya minyaknya nggak terlalu banyak dibandingkan T-zone. Jadinya, pakai moisturizernya pun nggak bisa kalian pakein dengan jumlah yang sama. Jadi kita harus akalin biar wajah kita juga jadinya nggak terlalu berminyak dan nggak jerawatan. Jadi cara yang benar itu adalah pakai moisturizer atau pelembab itu yang banyakan di area pipi, karena kan pipi paling kering. Jadi pakai dulu di area pipi yang banyak, kita ratain di pipi. Nah, setelah pipi udah rata, kita pakein tuh sisa moisturizer yang nempel di jari kita, itu kita pakein di area T-zone, yaitu di area jidat, hidung, dan juga dagu. Jadi jangan tambahin moisturizer atau pelembab yang baru untuk area T-zone. Karena kalau misalnya kita tambahin yang baru, itu jadinya makin lembab, makin banyak minyak di area T-zone kita. Jadinya nanti area T-zone kita makin kilang minyak, minyaknya numpuk, dan itu yang akan mengundang jerawat-jerawat baru tumbuh, jerawatnya jadinya nggak sembuh-sembuh. Kesalahan skincare selanjutnya adalah tidak melembabkan kulit yang berminyak. Jadi banyak banget orang rata-rata yang punya kulit berjerawat itu juga punya kulit yang berminyak. Dan rata-rata orang yang punya kulit berminyak itu takut pakai pelembab. Jadi nggak mau pakai pelembab atau takut melembabkan kulitnya gitu. Karena berpikir kulit kita kan udah berminyak. Kalau misalnya pakai pelembab lagi nanti jadinya makin berminyak dong.
Nah, itu sebenarnya pemikiran yang salah, guys. Makanya rata-rata orang yang punya kulit berminyak itu pasti nyarinya skincare yang mengeringkan kulit, yang exfoliate, yang bisa mengurangi minyak di wajah kita gitu ya. Padahal itu semua salah. Yang benar itu adalah walaupun kalian punya kulit yang berminyak, kalian itu tetap butuh pelembab atau melembabkan kulit kalian. Kenapa? Karena pelembab itu bisa menyeimbangkan kondisi kulit kita. Selain itu juga, pelembab itu bisa menyediakan kondisi yang menenangkan untuk kulit kita. Jadinya otomatis kulit kita bisa lebih ternutrisi, lebih sehat, lebih glowing, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang punya kulit berminyak, terus takut pakai moisturizer, kalian bisa coba pakai moisturizer, tapi carilah yang teksturnya itu gel. Karena yang teksturnya gel itu rata-rata lebih tipis, lebih ringan, dan juga nggak terlalu berminyak dibandingkan kalau tekstur lain gitu ya. Nah, biasanya aku pakai yang Laneige Water Bank Hydro Cream X. Nah, ini tuh teksturnya gel dan bener-bener ringan banget dipakai di kulit. Terus juga ini memang didesain khusus untuk yang kulit berjerawat dan kulit berminyak. Jadi tenang aja, karena sekarang itu udah banyak banget produksi skincare dan banyak juga skincare yang didesain khusus untuk yang punya kulit berjerawat dan berminyak. Dan rata-rata teksturnya itu nggak terlalu melembabkan kok dibandingkan dengan skincare yang untuk orang punya kulit normal to dry. Kesalahan selanjutnya adalah terlalu banyak pakai skincare. Nah, ini adalah kesalahan aku banget, guys. Aku tuh dulu anaknya penggila skincare banget. Sebenarnya sampai sekarang sih, aku tuh anaknya penggila skincare. Aku hobi banget pakai skincare. Terutama dulu, aku tuh mikirnya semakin banyak skincare yang aku pakai di wajah, jumlahnya, itu semakin bagus untuk kulit aku. Nah, misalnya adalah untuk jerawat. Dulu kan aku jerawatannya parah banget. Terus aku dulu sempet pakai krim jerawat dari dokter. Nah, aku mikirnya kalau misalnya jerawat itu aku pakein krimnya yang banyak banget, yang segumpal itu akan mempercepat jadinya jerawatnya bisa semakin kempes gitu. Padahal itu salah. Kata dokternya itu kalian cukup pakai krim jerawat itu yang secukupnya. Jadi jangan terlalu menumpuk, jadi jangan terlalu banyak karena sia-sia. Intinya adalah yang penting rata kena jerawatnya gitu. Itu cara yang benar. Nah, selain itu juga aku juga penggila banget pakai toner, serum, essence, moisturizer. Itu aku pakainya dengan jumlah yang banyak. Jadi pakainya banyak banget, numpuk banget di kulit. Karena aku mikirnya adalah kalau aku pakai yang banyak, itu kulit aku jadi lembab, jadi glowing, jadi mengkilat, jadinya kayak cewek Korea gitu. Itu harapan aku. Padahal itu salah, guys. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kulit kita jadinya tidak bernafas. Dan kalau tidak bernafas, itu tidak baik untuk kulit. Kulit kita jadi cepet tua, terus juga jadinya bermasalah, jadi rusak pokoknya kulit kita. Nah, selain itu juga, kalau terlalu banyak pakai skincare, terlalu numpuk di kulit, itu bisa meningkatkan produksi minyak di kulit kita. Nah, kalau produksi minyak udah meningkat, itu bisa mengundang jerawat baru untuk tumbuh di kulit. Jadinya jerawatnya bisa meradang, bahkan bisa beruntusan juga. Nah, makanya solusi yang paling tepat adalah pakai skincare. Ingat, jangan terlalu banyak. Yang penting itu adalah rata seluruh area kena. Itu yang paling bagus. Jadi pakainya sedang-sedang aja, sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau aku pribadi, kesalahan yang paling sering aku lakukan adalah terlalu banyak pakai skincare. Sampai sekarang juga kadang-kadang suka kebablasan, guys. Jadi masih suka pakai skincare-nya itu jumlahnya terlalu banyak di wajah aku. Nah, kalau kalian sendiri ya, dari 5 kesalahan skincare yang udah aku jelaskan tadi, kesalahan mana yang paling sering kalian lakukan di wajah kalian? Kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung chat aja adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang 5 kesalahan skincare yang bikin jerawat makin parah dan kulit makin sensitif. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa untuk langsung tag Instagram aku, Pauline Wahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga ya, follow Instagram aku, Pauline Wahyuni. Karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!